Kecil itu bos jadi kapolsek. Kecil. Nah datik nih puangi. Jadi kok. Siapa yang sangka Pak Idam Aziz jadi Kapolri? Siapa yang sangka? Tidak pernah orang membayangkan, tidak pernah didengar-dengar namanya. Tiba-tiba jadi. Kalau Allah mau. Kecil buat Allah jadikan kalian Kapolres. Kecil. Kecil kalian kalau mau jadi kasat narkoba. Ini semua senang kasat narkoba. Kenapa? Tempat basah. Hati-hati Pak Polisi. Di tempat basah lah itu orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam kalau kering. Siapa suruh kau bilang gas-gas? Gas memang. Kita sudah tanda tangan MOU toh. Pak, kecil, sholat ki Pak. Kecil bapak punya bahagia. Ustadz, kenapa itu kasihan istriku nang ngomel aja nak kerja. Ini juga ibu-ibu ini. Kalian istri-istri polisi, muliakan itu suami. Kita kira itu gampang jadi polisi, Bu. Saya saja bukan polisi, saya bayangkan itu susahnya jadi polisi. Datang lagi sepupu tak menangis di depan tak. Nah telepon tong maki om tak. Iko tomik tuh, kau Tommy diharap. Kaulah satu-satunya keluarga di polisi. Apa kek kau bantukan itu kemanakanmu? Coba bayangkan. Nggak gampang itu. Kalau Ustadz apa godaannya? Apa godaannya Ustadz? Kemana-mana pakai gamis. Nggak ada perempuan mau dekat sama kita. Nah bacakan kau Yasin jauh-jauh kok. Tapi kalau polisi Pak, godaannya banyak. Banyak betul godaannya itu polisi. Masalahnya orang datang pula istri, pakai kok kipas Pak? Tak kalai ada apa kayak situ? Itu tuh. Kalau kita Ustadz, siapa yang mau sogoki? Paling nasogoki telur sama soko. Apa mau nasogokkan ki? Tapi polisi subhanallah godaannya sangat besar, bebannya sangat besar. Maka disitulah dibutuhkan ibu. Pelihara suamimu. Jangan kau malah jadi tukang kompor. Apa kek, masa kita sudah 17 tahun menikah tidak pernah tongko beli gelang. Itu saja baru polisi baru 3 tahun suaminya gelangnya kayak pelik sepeda. Betul dia baru 3 tahun tapi dia sudah jual sawah warisan. Jangan. Bu, sayangi itu suamimu kasihan. Jangan kau dorong dia masuk neraka. Ya. Coba kalau ibu-ibu tidak beristri polisi, ibu ndak jadi ndak jadi bayangkari. Karena ibu bayangkari, wah luar biasa mobil polisi dia pakai piarisan. Iya toh? Iya Bu. Makanya syukuri. Coba kalau ibu ndak nikah sama ibu bapak-bapak polisi, ibu bukan bayangkari, gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Maka bersyukur ya. Pak, jaga sholat Pak. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kan ada komandan tak toh? Ada Kapolres. Kira-kira kalau Kapolres panggil ajudan bagaimana hebatnya? Ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring di kursi makan cang goreng. Ajudan, siapa? Biar itu ada cang goreng. Perintah komandan. Iya toh? Iya. Mana ada ajudan berani dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak. Bilang aku diinjak lehermu. Coba. Ayo. Begitu takutnya kita sama manusia. Padahal Kapolres paling lama 2 tahun. Mutasi lagi. Tapi begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita bilang tunggu. Lalu kenapa ketika azan berkomandan Allah memanggil kita, hayya 'alal falah. Pak polisi, sini kok, saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Itu artinya sini
saya kasih kau kemenangan. Sini, saya kasih kau kejayaan. Allah panggil kau, sini kau, saya kasih jadi kapolsek kau. Sini kau, saya kasih kau jadi kapolres. Sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhannya suruh menunggu. Kapolres saja kau tidak berani kasih menunggu. Ini Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas 20 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Gas memang. Makanya, bagaimana hidupmu mau baik bos jadi polisi? Kau udah bisa cari muka sama atasan. Siap komandan, siap salah komandan. Bapak kerja sama manusia, 10 suruh ki kerja. Nih kerja ini 10, 9 yang cocok, 1 salah, yang salah persoalkan. Bodoh memang kau ini. Coba, lupa itu 9 yang cocok, padahal 9 yang betul, 1 jika dosa. Bodoh memang kau ini. Nggak ada. Itulah manusia. Kalian capek cari kelakuan baik. Jangan kau terlalu mencari muka sama pimpinanmu. Yuk kerja saja dengan baik sebagai polisi. Ada tupoksimu, ada ini, kasat ini, jelas pekerjaannya. Kerja itu dengan baik, perbaiki sholatmu, Allah yang angkat derajatmu. Tapi kau siapa? Nah bilang ada di Jakarta, cemen lu men. Ayo, serius pak, baiki saja sholat. Kecil pak. Bapak kan punya jalan jadi kapolsek. Bapak punya jalan untuk jadi kapolres. Kenapa? Bapak polisi, memang ada jalannya. Yang tidak bisa ada jalannya, saya jadi kapolres. Nggak ada itu. Nggak ada jalannya itu bos. Ayo, yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Saya ulang, yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Apalagi memang ada jalannya. Apa maksudnya? Pak, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Itu ndak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Ndak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jadi Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Tuh Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau ingin Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Usut punya usut, ternyata selingkuh sama polisi. Gas memang. Kau bilang gas. Coba, makanya ku gas. Kasihan ini perempuan kau kasih begitu. Dia mau melapor ke polsek, temanmu itu datang pati melapor. Datang melapor malah dikasih takut-takut. Kau dapat pasalan pencemaran nama baik ini paling. Ayo. Pak, bapak mau baik, perbaiki saja sholat. Saya kasih lagi contoh. Saya akrab sama Kapolres. Saya datang di Sidrap. Pak Kapolres, adakah di Sidrap ini cari-cari telur, mau pengantin? Siap Ustadz, gampang. Kapolres telepon ajudan. Ajudan, itu Ustadz Dasat ada di hotel, kau jemput pakai Alparnya Aji. Karena ada Alparnya tahu Pak Kapolres. Tapi punya teman. Nah, bawakan telur. Selesai masalahku soal telur. Kenapa? Saya akrab sama komandan. Sebaliknya ada orang dari Makassar, tidak pernah ketemu Kapolres, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya. Assalamualaikum Kapolres. Saya ada di Sidrap ini, saya cari-cari telur, pinjam dulu mobil Pak. Siapa nak telepon Kapolres? Kapolsek, tangkap itu. Tangkap dia. Tidak pernah kenal, penipu pasti itu, penipu, tangkap. Begitu juga bapak, tidak pernah sholat, sholatnya hanya hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang.
Orang khutbah dia tidur. Pas bangun kamat dia bilang, aliran apa ini masih tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau matiin dulu. Ayo, tiba-tiba dimutasi. Tidak ada tempatnya yang bagus-bagus, stres. Jadi berdoa, ya Allah, capek mak ini jadi polisi Tuhan. Kenapa hidupku tambah susah Tuhan? Nah bilang Tuhan, malaikat, karena dia sudah capek jadi ke polisi, sekali cabut nyawanya. Makanya Pak, yuk perbaiki sholat Pak. Apa alasanmu tidak mau sholat? Bilang kok apa? Bilangnya apa alasanmu? Si geaki. Apa? Hah? Tidak ada kecuali malas. Dalam Islam ada boleh beberapa orang boleh tidak dosa ketika dia sholat. Satu, belum balik. Kalau ada bapak-bapak polisi di sini merasa belum pernah mimpi basah, belum pakai balik itu. Atau ibu-ibu poluan tidak pernah haid, kau masih balita itu. Ya. Yang kedua, siapa boleh tidak sholat? Hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat? Saya gila Pak. Yang penting bapak yakin gila, boleh tidak sholat. Tapi tidak mungkin bapak jadi polisi kalau bapak gila. Yang ketiga, boleh tidak sholat dalam tekanan. Zaman Belanda diancam kepala tak. Jangan sholat. Kalau kau sholat saya kasih pecah kepalamu. Boleh tidak sholat orang begitu. Lain itu apa Pak? Bapak nganangani unjuk rasa. Boleh bapak sip-sipan sholat. Tidak bisa tinggalkan tempat. Sholat khauf namanya. Sholat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya? Bapak berenam, polisi bertugas. Maka bagi tiga lapis, 3 rakaat, tiga saf. Saf pertama 2 orang, saf kedua 3 orang atau 4 orang. Maka saf pertama diselesaikan dulu sholatnya 1 rakaat. Yang di belakang jaga senjata. Begini dia. Selesai ini yang saf pertama 1 rakaat, maka saf kedua lagi yang selesaikan sholatnya, saf pertama lagi yang siaga-siaga senjata. Boleh Pak. Tidak bisa ditinggalkan tempat Ustaz. Kita tayamum darurat. Boleh Bapak. Kalau pergi ambil air 1 kilo, bahaya ini keadaan. Bapak tayamum di situ. Tidak usah buka sepatu. Boleh. Bagaimana caranya? Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk. Karena kalau kau tidak tepuk ada pasir, kau gosok matamu. Tidak jadi kesembahyang. Itu gunanya. Selesai. Agapi. Tidak ada alasan. Maka bapak sholat. Maulid kali ini, yang tadinya masih malas sholat, perbaiki sholat Pak. Kecil buat bapak, Allah kasih kita. Kecil Pak. Kecil sekali. Ini perkara dunia. Allah cukup mengucapkan kun. Itu saja itu disebut kun fayakun. Jadi. Nagati lipuangnya. Jadi. Coba. Maka bapak ibu bapak ini perbaiki saja sholat. Bapak-bapak punya anak, tidak perlu di sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Kontrol saja sholatnya. Baik sholatnya, insya Allah anakmu akan bahagia. Ya? 1. 2. Kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi lagi tidak bilang jaga tetanggamu. Ini bapak-bapak juga banyak kalau sama tetangganya sopan. Assalamualaikum ibu. Ibu, kita ini sebenarnya laki-laki tergantung istri. Kalau istri kita baik, sopan bicara, tidak mungkinlah kita macam-macam. Datang mama tak kuhormati, datang saudara tak kumuliakan, pasti kita berpikir, baik sekali istriku ini. Belum tentu saya dapat perempuan lebih baik dari ini. Ya sudahlah, saya sabar saja menghadapi ini. Tapi kau suka kau ngomel, malas, datang mertuamu tidak pernah enak mukamu. Baru 1 jam duduk kau bilang kapan pulang mak. Datang mertua laki-lakimu langsung kau bilang engkau siam bokmu.
Datang lagi bapakmu bawa beras 50 kilo, bulan nanti 1 juta. Ada begitu istri tak, Pak? Nah, itu yang membuat hidup tak sial. Betul, Pak. Kalau ada istri bapak yang tidak tahu menghormati orang tua tak, itu yang membuat hidupmu sial. Maka nasihati itu istri baik-baik. Ini juga ibu-ibu, hargai itu suami. Ya, untung ibu punya suami, punya anaknya orang. Coba terima beres. Hei, serius kah ini? Datang itu mertua kita hormati, muliakan. Coba, ada kadang-kala ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku lebih sayang, kan kasihan satu rumah kak sama mertuaku, mertua perempuanku. Kenapa ini kasihan nih suamiku, sayangnya sama mamanya saya tidak. Saya bilang, sadar kok ibu, mamanya orang itu, bukan selingkuhannya, bukan istri kedua. Kalau istri kedua boleh kau bilang begitu, bersaing kok. Tapi ini mamanya, dari rahimnya itu, keluar dari perutnya, dia yang didik dia yang kasih jadi polisi, dia yang biaya, kau terima beres. Sadar, mestinya kalau begitu suamimu, kau bersyukur. Ya Allah, baik betul ini suamiku. Mudah-mudahan nanti anakku seperti suamiku, tetap sayang sama saya meskipun saya sudah tua. Dengar itu. Nonton kita ini pun, hei, coba lihat kasih yang ini polisi. Di jalan ngirup udara kotor, jalan baik-baik dicurigai lagi. Polisi. Pada orang baik datang cari perampok. Coba di kantor kalian dimarah-marahi sa komandannya. Siap salah komandan, ditendang di pantatnya. Siap salah komandan, siap salah. Sampai lagi di rumah kau maki-maki lagi. Bodoh memang tahu, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Iya toh, ini kasih muka-muka susah semua ini kasih ini polisi. Coba lihat. Enak tong itu kalau pulang suamimu kau sayang-sayangi, kau masakan kesenangannya. Tidak bisa tiap bulan, sekali seminggu lah. Ya. Paling tidak ketika kau terima gajinya, kau telepon itu suamimu, Pak, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak kesenangan tak untuk kita, Pak. Tanam maki spesial hari ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bu, itu suami polisi kalau dapat SMS begitu, nah kasih lihat langsung Satpol PP. Satpol PP polisi setengah. Nah, ada di sini. Apa nak bilang? Nak bilang itu polisi. Lihat kau ini istriku bos. Betul dia lebih tua dari saya. Betul dia tidak cantik. Dia orang kampung. Tapi kau lihat bos. Istriku ini. Pernah SMS begitu? Paling kita SMS, Pak, jangan lupa singgah beli gas. Itulah susahnya jadi suami. Tapi bapak juga kalau disuruh singgah beli gas, jangan sok-sok gengsi. Jangan gengsi. Kan biasa kita laki-laki, saya polisi, saya ajun komisaris, saya ini pangkat tinggi, masa beli gas? Kenapa nih? Ayo, Pak, kecil itu. Coba, untung bukan kita yang hamil. Mau kita tukar? Kita yang hamil, istri tak beli kompor gas. Mau kita tukar kira-kira itu? Repotnya itu perempuan hamil, jalan saja setengah mati, 9 bulan itu kasihan. Melok ni masuk. Coba itu perempuan kalau hamil, duduk aja setengah mati, harus pakai standar samping. Lama itu, mapanguju tuh kasih kalau melek tudang. Coba kalau bapak langsung saja begini, selesai. Maka ketika yang begitu, bapak ikhlas saja. Itulah pengabdian kita kepada istri. Ya, tenang.
Itu Nabi Pak 11 istrinya. Tapi tidak pernah ada istrinya mengatakan menyesal saya nikah sama kau Muhammad. Bapak satu ji, menderita lahir batin. Itu Nabi Pak, Nabi, Nabi kalau minum sama istrinya, dia kasih begini, minum, kasih lagi istrinya, satu teguk, kasih lagi istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Dan hebatnya itu, kalau Aisyah minum di sini bibirnya, itu cari Nabi. Coba Pak Kasat begitu. Minum bekas bibirnya istri. Bau mulutmu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Satu, jaga sholatmu. Dua, jaga perempuan di antara kalian. Maka bapak-bapak polisi jaga istri. Itu kewajiban bapak. Kewajiban bapak. Biar bapak hitam jidat gara sholat, Senin Kamis puasa, tahajud tiap hari, tadarus tiap maghrib. Tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa Ramadan. Maka bapak dulu yang masuk neraka. Ku ampusakum wa akhlikum nar. Itu makanya bapak didik istri. Bagaimana cara didik istri? Karena kita tidak punya waktu yang banyak, lebih banyak di jalan, kasihan. Bagaimana cara didik istri? Arahkan dia pergi majelis. Itu ada pengajian dek, kau pergi di sana. Bagaimana lagi caranya? Paling gampang, bapak tidur peluk-peluk dia, baru putarkan ceramahnya Dasat Latif. Judulnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Sayang ke nonton kita. Langsung enak bapak, karena kalau bapak nasihati istri tidak masuk di akalnya. Tidak masuk, ya kan? Karena bapak lebih sering tipu istri daripada. Bagaimana dia percaya? Kita juga ibu, bagaimana tidak ditipu ki? Karena suka ki marah-marah. Jujur ki, marah kok ya lebih baik dibohongi kok supaya senang perasaanmu. Kenapa kau bohong? Selama ini kau bohong. Ku sayang kau, tidak mau kau luka perasaan. Ku bohongi kau. Sekarang kau tahu ya itu takdir burukmu. Kan kita terpojok ki jadi bohong maki. Sama saya ada temanku SD, masih selalu kena telepon sampai sekarang. Cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah saya lihat banyak viral, tambah populer kila dase. Itu di Makassar gitu nama aku Dasat Latif. Kalau di kampung Ladase. Dia selalu lah telepon saya. Nggak enak kan? Nah tahu istriku, bagi perasaannya istri saya hormati sekali istri saya. Saya terima. Nggak enak. Saya blokir. Nah bilang kak nanti sombong. Terpaksa ku tulis di situ HP ku namanya penjual batu bata. Jangan kau shooting ibu, nanti sampai sama istriku. Bunyi itu telepon. Nah lihat istriku, Ustaz, ada panggilan tak? Dari siapa sayang? Penjual batu bata. Wah. Dia bilang, saya angkat. Oh jangan kau angkat, tagihan. Nggak cukup uangku itu. Istriku kalau bilang uang, nggak mau dia karena nanti uang belanjanya saya ambil. Jangan angkat. Jangan angkat Ustaz, jangan maki, belum cukup uang. Selamat saya. Satu ketika saya pulang ceramah. Bikinlah saya teh. Kan saya bikin sendiri. Saya tahu, oh sudah. Saya minum, kenapa nak asin ini? Barat salah kasih kah ini? Saya pergi lihat toples, tulisannya gula. Isinya, garam. Saya tanya istriku, sayang, kenapa ini tulis ki gula na isinya garam? Nah bilang, hepon tak juga, lain kita tulis lagi sih. Ibu, sudah tahu rumusnya toh? Pak, jaga istri kalian, jaga. Gimana caranya? Ajari terus, nasihati terus. Tapi bapak tidak mungkin bisa didengar istri kalau bapak saja kelakuannya tidak baik. Tidak mungkin.
Maka untuk menjadi baik kepada istri, bapak dulu yang harus bagus. Bapak dulu yang kasih contoh sholat 5 waktu. Kalau perlu bangun subuh-subuh sama-sama. Sayangku, yuk peluk dengan baik, cium pipi. Nah bilang apa aja dia mau dicium stas nangoro ih. Mak bau tong bebenya stas. Pak, kalau perlu bapak angkat itu istri. Salat subuh sayang, bareng-bareng, salat jamaah. Meskipun bapak pangkat paling rendah di Polres, tapi ibu bapak lakukan itu mulia di hadapan Allah. Angkat istri, ayo sayangku, salat bareng-bareng, berjamaah, bapak imam, istri makmum. Jangan baca yang susah-susah, yang pendek-pendek saja, ya? Karena yang susah-susah nanti tidak mau sampai. Nak baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma abun, wala ana abidum ma abattum, wala antum abid. Mulai curiga istrinya. Wala antum abidu, wala ana abidum. Pas selesai sholat, ibu juga kalau selesai sholat kasih semangat suami. Sabar ki pak, memang begitu kalau baru pertama orang sholat. Insya Allah ke depan tidak. Jangan malah dimaki-maki. Bodoh memang kau ini polisi dongo. Apa kau tahu kau bilang? Nah bilang suami tak jamin lagi sembahyang deh. Bu, pulang suami tak ibu. Kita tahu sudah mau masuk maghrib. Datang suami tak sudah sediakan sarungnya. Sediakan kopiahnya, sediakan bajunya untuk sholat, baju koko. Begitu datang, Deng, mandi ki, ini kita pakai sholat maghrib. Ayo kita pergi sama-sama di masjid. Nyaman ibu, suami istri jadi polisi, dapat gaji tiap bulan. Kalau begini kita lakukan, bahagia hidup tak. Meskipun kita tak putar-putar saja di sidrap. Enak pak. Ini istri suka ngomel, suami tukang tipu, kredit tidak pernah berhenti. Kapan enak hidupmu? Ayo, maka perbaiki ini, saling menjaga. Suami nasihati istri, istri ingatkan suami. Itu rumah tangga yang bahagia. Dan yang ketiga kata Nabi, ucapan yang beliau keluar dari bibirnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu sayangnya sama Nabi. Sayang Nabi sama kita. Nabi tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tidak. Nabi yang diucapkan ummati, umat kita. Apa di dunia saja tidak, sampai di akhirat pun Nabi seperti itu. Ketika hari kebangkitan tiba, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau bangkitkan manusia paling mulia yang sangat aku sayangi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril setengah mati mencari, lalu Allah kasih keberkahan, makamnya Nabi keluar asap, didapat. Lalu bangkitlah Nabi. Ya seperti itu yang kita lihat di sirkus, ada manusia yang tiba-tiba naik saja ke permukaan. Lalu Nabi duduk, gosok mata. Jasadnya Nabi pak sampai detik ini tidak hancur. Seperti ketika beliau hidup, kulitnya tidak rusak. Pernah kan beberapa kali itu kan kuburnya Nabi jasadnya Nabi dicuri. Kan beberapa kali itu, 9 kali. Dan jasadnya pun sudah ratusan tahun meninggal, masih sama. Nah, bangun Nabi, gosok matanya. Lalu Nabi buka, nampak Jibril di depannya. Lalu Nabi berkata, Jibril, hari apa ini? Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Kira-kira kalau bapak bangkit seperti itu, bapak cari siapa? Mana kasihan anakku? Oh, mana itu istriku yang baik sekali? Apa Nabi cari keluarganya? Tidak. Nabi tidak berkata, mana bapakku, rindu saya mau melihat bapak saya yang tidak pernah saya lihat wajahnya. Tidak. Siapa yang Nabi cari? Aina ummati. Jibril, mana umatku? Kita yang dicari Nabi pak. Bayangkan, begitu cintanya Nabi kita. Nabi cinta di dunia sampai di akhirat. Nah sekarang, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Kalau sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi. Nabi sakit ujung akhir hidup beliau. Nabi datang ke masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi lalu naik pidato. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bertahun-tahun membela agama Allah, hidup bareng bersama. Tentu ada yang pernah saya sakiti, baik yang sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Kalau ada yang pernah saya sakiti dan saya tidak tahu, tolong balas hari ini. Daripada nanti di akhirat kau membalas, sakitnya berlipat-lipat. Sekarang saya minta balas sebelum saya meninggal. Suasana hening. Abu Bakar paling duluan menangis. Tanda-tanda Nabi sebentar lagi meninggalkan kita ini.
Suasana hening. Tiba-tiba dari belakang ada sahabat Nabi namanya Ukasya, hitam tinggi besar, berdiri. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Wih, semua orang balik. Wih, kurang ajarnya ini Ukasya. Kapan? Waktu itu perang ya Rasul. Saya berada di sampingmu. Rasulullah mengendarakan onta. Onta Rasulullah. Rasulullah menyambut ontanya. Saya di samping, bukan onta yang kena, tapi saya yang kena. Saya mau membalas ya Rasul. Semua kurang ajar. Nabi lagi sakit mau membalas. Umar berdiri. Hei Ukasya, kalau gatal tanganmu ingin mencambuk, saya kau cambuk sampai mati. Jangan Rasulullah. Kata Nabi, Umar, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakili. Dosanya Kapolres tidak bisa diwakili Kasat Lantas. Tidak boleh. Mentang-mentang kita komandan nih, ambil dosaku ah. Tidak bisa. Sudah. Bangkit lagi Abu Bakar. Hei Ukasya, sayalah sahabat Nabi paling dekat. Saya selalu bersama beliau. Kalau kau mau cambuk, saya kau cambuk. Sama kau sakiti Rasulullah. Nabi bilang, Abu Bakar, dosa tidak bisa diwakili. Kau duduk. Makin dekat Ukasya, ditahan sama cucu beliau Hasan Husain. Ukasya, pamanku, Amure, jangan kasihan kakekku, lagi sakit. Saya kau cambuk. Nabi berkata, cucuku, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak bila diwakilkan. Nak, duduk dekat Ukasya. Ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju. Supaya adil, buka bajumu. Semua orang tambah kurang ngajar ini Ukasya. Di depan Nabi satu-satunya pertama kali disuruh buka baju. Nabi buka bajunya. Begitu Nabi buka baju, subhanallah, terjadi keajaiban. Apa? Tercium bau harum. Bahkan ada sahabat Nabi, Nabi lagi tidur berkeringat. Dia ambil keringatnya Rasulullah satu tetes, dan itu dia bilang, saya tidak pernah mencium seharum baunya Rasulullah keringatnya. Coba, ada kira-kira di sini keringatnya harum? Hah, ada. Kira-kira kalau saya buka baju di sini, bukan bau harum, bau sakulu. Itulah Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, baik, saya buka. Kata Nabi, cepat kau Ukasya, jangan kau buat saya lama tidak pakai baju, nanti Allah menghukummu. Maju Ukasya, dia buang cambuknya, lalu dia peluk badan Nabi, dia cium badan Nabi dadanya, lalu sambil menangis, ya Rasulullah, maafkan saya. Hei, apa maksudmu Ukasya? Tadi kau mencambuk saya, sekarang kau menangis memelukku. Kata Ukasya, ya Rasulullah, itu tadi cerita saya cuma karang, itu cari cerita saya cuma buat-buat. Kenapa? Saya tahu sebentar lagi Rasulullah meninggalkan kami. Ingin rasanya kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah, karena saya tahu tidak mungkin saya bisa lagi menyentuhnya tanpa saya akali seperti ini. Ya Rasulullah, mau sekali nih kulitku yang hina menyentuh kulitmu yang mulia. Pun kalau saya nanti masuk surga belum tentu sama kita punya kelas. Saya ingin menyentuhmu ya Rasulullah. Saya ingin merapatkan badanku dengan kulitmu yang mulia ini ya Rasulullah. Nabi lalu meneteskan air mata dan berkata, saudara-saudara sekalian, kalau kalian mau tahu temanku di akhirat kelak, inilah karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah luar biasa cintanya kepada kita. Lalu kalau Bapak cinta kepada Rasulullah, muliakan Rasulullah dengan cara apa? Pelihara warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan istana. Apa warisan Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Muliakan ulama. Bapak-bapak polisi, gunakan kekuasaanmu untuk melindungi pewaris para nabi, bukan pewaris pejabat. Lindungi pewaris para nabi supaya kalian nanti di akhirat ada yang bernyamamu melindungimu ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan. Kalapas mati. Wih. Senangnya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini memberitahukan kepada kita banyak orang Islam mati kafir. Lahir agama Islam, ngurus KTP agama Islam, nikah syariat Islam, bikin SIM agama Islam,
tapi belum tentu kau mati Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Siapa di antara mereka? Kata Nabi, hubbi aklil haram. Mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Contoh, jangan kau marah, contoh. Marah kok deh, ku serang saya hancur. Loh? Siapa mereka? Jangan marah, contoh saja. Anak muda. Lempox. Banyak pelakunya di sini. Nah, campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Lem. Mabuk setengah. Mabuk setengah antara mabuk dengan tidak. Nambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Tiang listrik nak kira aspal. Pak, mati kafir kau cilaka. Makanya, hei anak muda, silakan kau jadi anak gaul, jadi anak ben-ben, anak gondrong-gondrong, apa lagi? Silakan, tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amali syaitan fajtalibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya hamar dan teman-temannya, vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring, manyang, balok. Ketawa baru dia itu. Kata Allah, jangan kau dekati itu. Dekat saja jangan. Dekat saja jangan. Kata Allah, jangan kau dekati. Sesungguhnya hamar itu perbuatan setan. Min amali syaitan. Perbuatan setan. Bapak moyangnya dosa. Kenapa dia bapak moyangnya dosa? Karena kalau kau mabuk, segalanya kau halalkan. Maka Allah jelaskan, jangan kau dekati hamar. Tapi anak muda sekarang kalau tidak ditahu teler, nak bilang, cemen lu men. Dede anak mami. Masa baru satu botol teler mako, itu tahu teman tak jagonya sampai masuk di got. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Kaum itu semua. Coba kalau ini ayat dari kecil kau pegang, ndak masuk kau pesantren. Siapa suruh kau undang kah? Ya, waqala idan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada. Apa? Handphone. Terus sudah ceramah. Waqala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, bos. Salah satu hikmah kau masuk di sini, kau hafal ini ayat. Coba kalau kau tidak di dalam di sini, enggak kau hafal itu. Nah, ayo, saya tadi merinding bulu-bulu saya, Pak. Seandainya saya perempuan keluar air mataku. Ini karena saya jantan. Enggak keluar. Terharu saya, Pak. Salawatnya luar biasa. Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah
ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, Masya Allah, bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Coba kalau kau selawat begini runtuh itu setan, lari. Cobain, kita saja merinding. Tapi kalau selawat tidak semangat, ketawa itu setan, lihat kok. Nah bilang, coba setengah-setengah ini. Wah, lari setan. Coba kalau tadi soko salawat begini, ini yang disebut yusalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat kau dengan sebaik-baik salawat. Inilah tadi. Kalau kau salawat setengah-setengah, nah bilang setan, sakau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, coba yang penghuni diam, kita dengar pada petugas sipir dan kelapa salawat. Bagaimana kerasnya suaranya? Ayo, kita dengar. Mana lebih kencang suaranya? Kau diam, kita dengar ini yang pakai baju biru laut. Ayo, diam. Yang lain diam, kita dengar ini yang biru laut. Yuk. Gaya Naji. Ayo ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Oh, enggak dapat hadiah karena sama-sama kau jawab. Mestinya kasih naik, baru ditunjuk, baru kau jawab. Nah, enggak jadi. Ya. Nabi dan rasul itu ada 25. Nah, ini pertanyaan. Siapa nabi pertama? Adam. Enggak jadi lagi. Bersamaan kalau ku kasih kau semua habis uang. Kalau begitu, siapa nabi paling terakhir? Enggak jadi lagi. Ayo, ini jago kalau kau tahu. Siapa nabi yang terkenal paling sabar? Angkat, jangan sebut, angkat tangan baru kau naik sini. Nah, siapa? Nah, ini Pak Janggo. Penghuni juga ini? Hah? Sebelum jawab itu tadi ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Ayo, siapa nabi paling terkenal sabar? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Coba saya lihat. Coba pakai kacamata. Bukan itu hadiahmu, bukan. Ini hadiahnya. Ayo. Ayo. Nah, sudah diam. Betul. Nabi yang paling sabar itu Ayub alaihi salam. Ya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ya. Kok kira saya Ustadz tidak ada masalah? Oh, masalah besar. Apa masalahku? Mau kawin lagi tapi takut sama istriku. Oh, masalah itu masalah. Masalah. Ayo. Kalian semua apa masalahmu sekarang? Hah? Mau keluar. Ayo, semua. Tapi demi Allah, kau tidak akan tenang menghadapi ini masalah penjara kalau kau tidak sabar. Apa itu sabar, Ustadz? Dengar dulu, jangan kau tepuk tangan. Bukan konser milenial ini.
Apa itu sabar Ustaz? Apakah sabar itu duduk-duduk di masjid, berzikir, subhanallah, 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 keluar air matanya berzikir, tiba-tiba dapat sipir, pak, saya sabar pak. Weh, bukan sabar namanya itu, dongo. Masa tidak ada salata ditempelin kita melawan sih? Iya. Lalu mana itu sabar? Dengar mako. Ini manusia sabar. Dengar ini ceritanya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam diberi rezeki oleh Allah berlimpah. Mega duitnya. Banyak orang bugis ini. Wah, kok kasih malu lagi saya. Saya ini tadi malam bangga juga di majelis taklim itu banyak orang bugis. Saya pergi di majelisnya Gurudin, banyak juga orang bugis. Saya pergi ke Bontang, banyak juga orang bugis. Begitu masuk penjara, banyak juga orang bugis. Nih, Ayub alaihissalam diberi rezeki yang berlebih. Akhirnya apa? Bersedekah, membantu orang susah. Seluruh orang memuji kecuali iblis. Malaikat memuji, iblis berkata, tidak. Ayub dia hebat begitu, dia taat beribadah, dia taat bersedekah karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, tidak, dia memang baik agamanya bukan karena dia kaya. Kata iblis, tidak, kasih saya waktu, saya coba dia. Kata Allah, silakan coba mako. Dicoba Ayub alaihissalam. Habis niaganya, terbakar dia punya kebun, mati semua binatang ternaknya karena penyakit, jatuh miskin, bangkrut. Tapi ketika dia bangkrut, tetap berzikir. Datang iblis, Ayub, apalagi kau puji-puji Tuhanmu itu? Sudah diambil semua hartamu, untuk apa kau puji? Berhenti kau puji itu Tuhanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati miskin-miskin masuk penjara lagi. Wah, iblis tidak putus asa. Allah berfirman, apa? Kau lihat toh, hebat memang itu Ayub. Bukan karena dia kaya, memang agamanya bagus. Kata iblis, tidak ya Allah, dia soleh seperti itu karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya, tidak mungkin dia baik agamanya begitu. Kata Allah, kau teslah. Akhirnya diberikan kewenangan, meninggal anaknya Ayub. Datang lagi iblis, Yub, sudahlah, apalagi kau sembah itu Tuhanmu, hartamu semua diambil, itu sekarang anakmu diambil lagi. Itu apa kau? Tuhan apa itu? Berhenti kau sembah. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, sempat kau punya anak. Berapa banyak orang dari lahir, menikah, sampai sekarang tidak punya anak. Saya alhamdulillah sudah punya anak, saya rasakan. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, saya juga Ustaz, sudah mau 25 tahun, umurku tidak ada anakku. Kan tidak ada istrimu dong. Gimana mau ada anakmu dan tidak ada istrimu? Tapi ada lebih hebat, tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur lagi ini. Barangkali ada di sini. Meninggalkan jejak. Lah cilaka. Oh, Ayub tetap beribadah. Allah berfirman, apa? Kau lihat toh? Sudah ada hartanya habis, anaknya sudah tidak ada, tetap beribadah. Kata iblis, tidak ya Allah. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Akhirnya Allah berfirman, kau lihat tes aku sendiri. Akhirnya Ayub alaihissalam sakit. Apa Ayub berhenti beribadah? Tidak. Datang lagi iblis. Ayub, apa lagi itu? Kau sudah habis hartamu, anakmu diambil, sekarang kau sakit lagi. Berhenti kau sembah Allah. Apa dia bilang? Alhamdulillah, saya sempat sehat.
Berapa banyak orang dari lahir sampai mati sakit terus. Nah bila mahasiswaku, saya Ustadz juga, kenapa kok sakit? Nasihat kok di situ? Sakit hati Ustadz. Saya punya program di Makassar, namanya Makassar Hapus Tato. Alhamdulillah sekarang sudah lebih 500 orang saya hapus tatonya. Ya. Selesai hapus tato, ada yang datang, Ustadz, boleh bantu saya? Apalagi dek, sudah hilang tatomu toh? Iya Ustadz. Tolong bantu saya hapus masa laluku. Masa lalunya dia bilang, "Jama kok udah bisa dihapus itu." Ayub alaihissalam sakit tapi tetap beribadah kepada Allah. Kita baru sakit gigi di lapas, tidak mau beribadah. Piko samayang. Kalau sakit gigimu bos, sambahin sakit gigi mako. Ayo, sudah sabar Ayub alaihissalam. Lalu Allah berfirman apa? Kau lihat toh, habis hartanya, anaknya wafat, sakit lagi, dia tetap beribadah. Hebat memang Ayub. Apa kata iblis? Tidak, dia begitu karena dicintai oleh rakyatnya. Coba kalau tidak ada temannya, habis tidak dia beribadah lagi. Allah berfirman, kau tes nih. Akhirnya apa? Digoda lagi satu kampung. Wahai penduduk kampung, itu penyakitnya Ayub bahaya. Kalau dia ada di kampung natulari kok, usir dia. Datang kepala desa, Ayub, tolong tinggalkan kampung. Kasihan, saya lagi sakit. Kami tidak peduli, kau tinggalkan kampung. Tega kau begitu. Selama ini saya bantu kalian. Tolong angkat tangan yang tidak pernah saya bantu di sini. Semua diam, karena mereka ternyata pernah semua dibantu Nabi Ayub. Masa pada saat saya sakit begini kau mau tinggalkan saya? Dengar ini istri-istri di luar. Ketika ada suamimu cari nafkah kau sayang, begitu masuk lapas, siapa suruh kau masuk? Banyak begitu. Anggota dewan juga banyak begitu. Waktu belum dipilih baik betul, selalu datang idik itu daeng. Terserah kita, kalau bukan kita lagi Pak, siapa lagi, kasihan ini. Saya serahkan jiwa ragaku untuk Bapak. Bapak lah orang yang baik. Ini kartu nama saya Pak. Kalau ada masalah telepon saja saya, 24 jam saya. Masalah, tidak ada masalah Pak. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ya. Ayub alaihissalam tetap beribadah. Diusir, ditinggalkan kampungnya. Tapi tetap beribadah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Iblis penasaran. Lalu Allah berfirman apa? Hebat toh. Semua yang kau curigai sudah bagus. Tidak, kata iblis. Dia begitu karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya. Dia bilang Allah tidak, memang dia baik. Akhirnya digoda istrinya. Bu, Piko goda itu suamimu. Akhirnya istrinya goda. Bang, abang kan Nabi. Berdoalah supaya Allah sembuhkan penyakitmu. Dengar apa jawaban Nabi Ayub. Saya malu berdoa kepada Allah. Saya malu minta kepada Allah. 81 tahun saya sehat. Saya baru sakit 16 tahun. 16 tahun saya sakit. Masih lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya malu ketemu Allah. Dengar ini. Kalian baru 1 tahun dalam penjara. Bebas selama ini 50 tahun. Kau lupa itu 50 tahun. Kenapa saya masuk penjara? Bleh. Ayo. Jangan pernah lupakan nikmat Allah. Kenapa kau masuk di sini? Karena Allah ingin sayang sama kalian. Coba kalau masih di luar, overdosis, mati kafir kamu. Ini penjara kecil, men, kecil. Apa yang hilang di sini?
Apa yang hilang? Kenapa kalian putus asa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian tidak mau sembah Allah? Kenapa kalian buruk sangka? Ini yang terbaik buat kalian. Coba kalau kalian di luar, mati kok gara-gara narkoba. Habis duitmu gara-gara narkoba. Ditembak kepalamu gara-gara narkoba. Allah sayang kamu, kau masuk di sini supaya kau ingat saya. Bukan ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah kamu mau berubah tidak di tempat ini. Ini sudah di dalam lapas masih mikir bagaimana caranya kasih masuk. Dongo itu namanya. Lihat siapa sipir bisa diajak kerjasama. Saya juga heran. Kenapa bisa ada masuk, nah ketatnya mau itu masuk. Bagaimana caranya bisa masuk? Nah itu 3 lapis dilewati, periksa semua. Ternyata warna biru. Dengar kalian semua. Tidak ada manusia yang tidak senang duit. Termasuk itu petugas. Bisa jadi dia baik, tapi istrinya goda dia. Apa kek? Sudah lama kita menikah, tidak ada gelangku. Ayo. Maka siapa yang rugi? Kalian yang rugi. Sadar kalian. Allah tegur kamu, masuk kau di sini supaya kau baik. Jadi kalau kau sudah lepas dari sini masih tetap narkoba dan di dalam masih kau narkoba, kau aslinya binatang. Maka sampai di sini berubah kau, bos. Allah sayang kamu, diparkir di sini. Jangan kau lagi pikir bagaimana caranya bisa masuk. Kasih masuk di pisang. Kasih masuk di pantatmu. Kapan kau tobat? Saya tanya. Tunggu dulu. Kau berdiri di sini. 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 Waktu kau masuk di sini ada telinga atau tidak? Ada. Sekarang periksa, masih ada telingamu? Masih ada. Ayo, dia masuk ada telinga, sampai sekarang masih ada telinga. Waktu masuk di sini ada matamu? Ada. Sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada matanya. Pegang beda itu jenis kelaminmu? Ada atau tidak? Ada. Tetap ada. Lalu apa yang jadi masalah? Kau masuk di sini tidak ada yang kurang. Satu saja yang kurang, kau tidak bisa keluar dari pagar ini. Kau mau sholat boleh, kau mau puasa boleh, kau mau tahajud boleh, kau mau ngaji boleh, kau mau apa makan gratis. Ayo, turun nih. Apalagi bos? Kecuali kau masuk penjara dicabut telingamu 1, itu kau mikir. Kecuali kau masuk penjara dicabut matamu 2, itu kau mikir. Kau masuk penjara di sini sama kau masuk sama kau keluar. Yang rugi kalau kau masuk di sini 15 tahun tidak ada perubahan ibadah yang kau lakukan. Itu rugi kamu. Kau kira saya yang di luar lebih mulia daripada kalian? Belum tentu. Biar dia di luar, tapi dia ngegar narkoba, banyak duitnya, banyak rumahnya, bagus mobilnya, tapi tetap ngedar. Kalian yang di luar lebih hina daripada mereka di dalam. Yang hina itu kalau kau tidak mau tobat. Sadar bos. Akhirnya Ayub alaihissalam apa? Digoda istrinya. Akhirnya dia bilang istrinya, capek kak kalau begitu, tidak bisa kak urus kau yang. Kau tidak mau, saya tinggalkan kau. Dia bilang suaminya, Nabi Ayub, baiklah, silakan kau pergi. Tapi kalau kau pergi dan kau tinggalkan saya, besok-besok saya sembuh, kau datang, saya cambuk kau 100 kali. Pergi. Setelah itu
Ayub alaihissalam diusir, tinggal di tengah padang pasir. Tengah padang pasir lagi sakit, yang menurut ilmu medis sampai detik ini belum ada orang sakitnya seperti sakitnya Nabi Ayub. Di tengah padang pasir, tidak ada temannya, panas. Lalu Allah tetap memuji Ayub alaihissalam. Lolos dari ujiannya. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub alaihissalam, patokai, bak. Hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya di pasir, muncul air. Lalu bajunya Ayub diambil untuk menutupi air itu. Lalu Allah perintahkan, Ayub, usapkan seluruh badanmu yang sakit dari kain yang basah itu. Dia usap seluruhnya, dengan izin Allah sembuh. Ayub alaihissalam kemudian setelah sembuh, berupaya kembali, berdagang kembali, berniaga kembali, sukses. Ketika sukses, datang lagi istrinya. Ayub alaihissalam sukses, datang lagi istrinya. Nah, ini kan istri juga aja yang begini. Ketika kita baik, senang. Ketika kita susah, dia tinggalkan kita. Nah, pasti ada yang ngalamin. Pasti ada. Pelan-pelan mah kok bos. Kau yang salah. Hah? Apa? Istri cantik, masih muda. Kita kena vonis 10 tahun. Ketemu pantannya, ikhlas mako saja. Apa boleh buat? Inilah akibat kesalahan. Tidak mungkin istrimu di luar yang masih 25 tahun, cantik pula, masih muda, kau mau ditunggu 10 tahun. Perempuan jarang yang mau itu. Pasti Nabi bilang, goodbye my darling. Ku sayang kok kak, tapi apa boleh buat, saya tidak bisa kesepian di rumah. Daripada saya selingkuh, lebih baik kau ceraikan saya baik-baik. Saya menikah dengan laki-laki baik-baik. Saya doakan kau, mudah-mudahan kau keluar dapat perempuan lebih baik dari saya. Kalau kau gelisah, nalah nih beda ikut tahu. Apa sudah? Makanya itu kau yang salah. Jangan salahkan istrimu. Maka ketika gelisah kau seperti ini, kau tobat. Yang kau pikir bagaimana saya lari. Bagaimana saya lari. Kau lari keluar, tidak mungkin mau istrimu. Kenapa kau buronan? Jelas? Jadi kalau ada begini, Ayub ditinggal istrinya, setelah sukses datang lagi. Memang ada perempuan begini, memang ada. Datanglah istrinya, yang maafkan saya ya. Saya hilaf. Saya tidak tahan waktu itu bang. Kadang menahan jar. Dia bilang Nabi Ayub, oke, saya maafkan kau, tapi kau masih ingat sumpahku, kalau kau pulang saya cambuk kau 100 kali. Sekarang saya harus cambuk kau 100 kali. Lalu Nabi Ayub, jangan kau lagi salah paham ah? Dia bilang, oke, kita janji ya, kau mengkhianat, saya keluar nanti ku cambuk kau 100 kali. Hah? Masuk kau lagi penjara. Nabi Ayub alaihissalam datang istrinya, dia ambil cambuk. Dia mau cambuk istrinya 100 kali. Gimana caranya? Dia kumpul lidi. Tahu lidi? Tahu. Lidi yang kecil-kecil 100 batang. Lalu diikat menjadi satu, lalu dia pukul istrinya. Di mana dia pukul istrinya? Di telapak kakinya. Sayangku, kau pernah berdurhaka, saya pukul kau 100 kali ya. Angkat telapak kaki kata yang. Nah, selesai. Memukul bukan untuk menyakiti, tapi memukul karena rasa cinta. Ini kau dipukul kau sekarang ini. Allah pukul kamu sekarang ini. Bukan dipukul di tinju mukamu. Tidak mentang-mentang saya pukul kau 100 kali. Papak. Allah sayang kau dipukul. Untuk apa? Kau ingat. Maka masuk di sini bos, tobat. Tobat, tidak ada pilihan. Sabar. Kita gelisah, dengar berita. Anakmu begini-begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa boleh buat? Ini hukumanku.
Mudah-mudahan saya dihukum di sini menghapus dosa masa laluku. Bos, kalau kau begitu tenang hatimu di penjara. Masuk pagi kau pergi olahraga. Futsal. Sehat kamu. Kalau kau di tempat tidur berpikir bagaimana caranya saya bisa lari. Oh, jam sekian enggak bisa kau tidur dong. Pasrah kau saja. Kau dengar lagi istrimu. Oh, istrimu dibonceng cowok gagahnya. Lewat komen. Sabar kok. Ya, apa boleh buat? Ini resiko. Supaya istriku tidak berbuat maksiat. Insya Allah bulan depan saya ceraikan dia baik-baik. Supaya dia tidak berdosa dan saya juga tenang perasaanku. Kalau kau diponis 15 tahun, istrimu masih muda, bahaya itu. Tapi kalau istrimu sudah 70 tahun, kau diponis 3 tahun, tiba-tiba dia mau menikah lagi, pasti kau bilang segerami biar. Nah ya, jadi sabar. Bagaimana aplikasinya sabar itu? Yaitu bawa kepada sisi positifnya. Saya masuk penjara ini karena Allah tahu kalau saya di luar saya overdosis. Saya masuk penjara sini Allah tahu kalau saya di luar saya ditembak mati kafir saya. Maka tenang perasaanmu. Saya apa yang kurang di sini? Kau di penjara. Kenapa memang? Saya akui saya salah. Ya memang inilah. Mudah-mudahan saya di penjara lepas dosa-dosaku. Daripada yang di luar koruptor, sogok kiri kanan, tidak pernah bertobat, tidak pernah masuk penjara, mati kau di penjara di dunia. Tidak ada artinya ketimbang penjaranya akhirat. Kalau api di dunia bos kecil. Api neraka 69 kali panasnya api di dunia. Ada di sini ada tato, mau dihapus tatonya? Ada. Coba kau kasih rokok. Bisa kok? Bisa. Bos, itu baru rokok. Itu api neraka 69 kali panasnya itu api di dunia. Baru rokok itu lompat mako. Allah sayang kamu. Allah sayang kalian semua. Ditunjukkan supaya kau berhenti masuk di sini, keluar kau menjadi orang baik. Sudah, tenang perasaan. Yang kedua, selama kau di sini bertobat. Bagaimana cara bertobatnya Ustaz? Pertama, memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek mau Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sore waktu paling baik istighfar itu selesai sholat maghrib. Tahu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu tidak ada dosanya. Dijamin pasti masuk surga. Tapi kata Nabi, 1 kali beliau duduk, 100 kali istighfar. Tidak ada dosanya itu Nabi. Tapi 1 kali duduk, 100 kali istighfar. Maka kalian kalau mau manfaat ini tempat, tidak ada kegiatan, kau duduk sambil lihat-lihat taman, sambil apa di dalam, kau istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh juga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Itu ulang-ulang. Kau sedih, kau bayangkan lagi dosamu, istighfar. Kau bayangkan susahnya anakmu di luar, kasihan, kau sedih, perasaanmu tidak tega lihat anak kita sengsara. Istighfar apa daya, inilah Allah kasih kita. Dalam hidup ini, orang beriman itu ada 6 imannya. Rukun iman itu ada 6. Satu diantaranya percaya kepada qada dan qadar. Takdir baik maupun takdir buruk. Takdir baikmu ketika kau nikah, takdir burukmu kau ada di sini.
Kau harus terima. Mau apa? Tidak ada orang suka di penjara, tapi inilah takdirmu. Tidak ada orang kena mau senang di sini, tapi ini Allah kasih. Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perbanyak saja istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba cewek penghuni, ada juga penghuni perempuan sini? Oh, tidak ada? Syukurlah. Kalau tiba-tiba lihat film-film porno, kau siksa dirimu itu, bos. Itu namanya kau cari penyakit. Jangan kau nonton. Selama kau tidak nonton, kau tidak akan pikir. Selama kau nonton terus, hancur kau. Maka berhenti kau nonton. Sekamarku, Ustaz, saya tidak nonton tapi saya dengari. Tutup telingamu. Ya, istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu ada rasa sedih, rasa cemas, ada pikiran galau, istighfar. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu aja. Coba amalkan itu, bos. Amalkan itu. Yang kasih tenang perasaan itu, taubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih kencang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Bos, Ustadz, besar dosaku, Ustadz. Dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai kau datang membawa dosa, penuh langit, penuh bumi dosamu, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa, jangan kau kecil hati. Dosamu besar, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Coba. Jadi yang masalah bukan dosa. Yang jadi masalah, mau ndak kau bertobat? Mana ada manusia tidak ada dosanya? Ini malah muka-muka penuh dosa semua kita, Pak. Jangankan kita, jangankan kalian para pengedar, para pemakai, para penyogok dan disogok. Nabi, para nabi dan rasul ada dosanya. Nabi itu, bos, ada dosanya. Nabi, apalagi kalian yang tidak pernah mengaji. Bukan dosa masalah kita, saudaraku. Bukan kesalahan masalah kita, saudaraku. Masalah kita adalah mau tidak kita bertobat dan tidak mengulangnya. Itu masalahmu. Datanglah anak muda. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Kena saya musibah ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri siang hari Ramadan. Berhubungan suami istri. Takkan batal itu dosa. Kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, kau berhubungan suami istri, batal. Ya. Bagaimana kalau mimpi basah? Mimpi basah sah. Tidak batal puasamu. Yang penting begitu kau bangun, langsung kau pergi mandi. Kalau mimpi basah. Kalau kreatif sendiri, batal. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Saya kena musibah. Kenapa? Saya berhubungan suami istri di siang hari. Kata Nabi, wah, besar dosamu, bos. Kau puasa 60 hari berturut-turut. Kafarat namanya. Berapa ya Rasul? 60 hari berturut-turut. Bah, enggak salah. 1 bulan saja saya lepas. Apalagi 2 bulan. Mati saya ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Fakir miskin, iya. Kau pulang kampungmu kasih makan. Saya orang miskin ya Rasul. Kata Nabi, ya baiklah. Ambil kurma Nabi, ambil roti. Bawa pulang, cari orang miskin di kampungmu kasih makan ini.
Kata ini orang, saya paling miskin di kampungku. Ini yang saya bilang tadi, sudah miskin kurang ngajar lagi. Kalau kau miskin, jangan kau banyak gayamu. Sudah. Akhirnya apa? Kata Nabi, ya sudah, bawa pulang kau makan sendiri. Coba bos. Paha pengampun. Ada lagi preman, premannya preman. Zaman ini zamannya Isa. Premannya Pak tukang bunuh. Tapi dia bertobat. Lalu dia datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, kira-kira diampuni enggak dosaku? Apa dosamu anak muda? Dia bilang, saya ini tukang pembunuh. 99 orang saya bunuh. Wih, banyaknya. Saya tidak mau dia 100, makanya saya bertobat. Diampuni enggak dosa saya? Wah, kau enggak diampuni dosamu. Pergi kau dari sini. Marahin anak muda digertak. Dia tikam pula itu pendeta. Pak! Mati lagi. Tapi dia tidak putus asa. Dia cari pendeta yang lain. Pak Pendeta, kira-kira diampuni enggak dosaku? Apa dosamu? Tadinya sebenarnya cuma 99 orang saya bunuh. Cuma ada di sana lagi kasih jengkel saya. Cukup 100. Kira-kira diampuni enggak dosa saya? Kata pendeta ini, anak muda, dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang di sebelah desa, ada desa di situ tempatnya guru dan orang-orang bertobat, kau ke sana. Senangin anak muda. Jalan sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, Allah, alhamdulillah. Di perjalanan meninggal. Belum sampai di tempat meninggal. Ribut malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Kuis. Jangan jawab sama-sama, angkat tangan. Siapa yang tahu namanya malaikat penjaga surga? Ah, ini. Sini dulu, bos. Oh iya, di situ mangko. Ridwan. Siapa yang tahu nama malaikat penjaga neraka? Siapa? Malik. Malik. Ada bos. Yang kau belikan rokok nah? Ada merokok di sini? Banyak. Aduh. Bos, berhenti merokok. Malah kau bilang, nak, jangan kau lupa bahkan ngerokok 1 selop. Ya kok ketawa, serius orang ini. Coba, kan itu narkoba masuk sama kamu dari awalnya rokok. Iya toh? Mulai dari rokok. Rokok, mau rasa yang lain. Penasaran. Tadinya nak kasih gratis kok. Sudah kecanduan, pima kau cari. Kenapa tahu Ustadz? Ku baca. Yang kau lagi bilang saya pelaku. Bisanya itu. Tuh. 2. Cara bertobat yang pertama istighfar. Pak, amalkan coba hari ini. Kalau kau gelisah, tidak tenang perasaanmu, istighfar kok. Astagfirullah. Kalau nak kau bikorang, dede soalim, biar mi bos, saya takut bos. Astagfirullah. Soalim biar mi, kampunganmu biar mi daripada kau tidak ada kampungmu. 2. Cara bertobat yang kedua, setelah memperbanyak istighfar, cara kedua adalah memperbanyak sholat sunat taubat. Bagaimana caranya sholat sunat taubat? Sama sholat sunat yang lain. Sama sholat taraweh, sama sholat tahiyatul masjid, sama, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Kalau tobat, niatnya tobat. Bagaimana niatnya? Niat itu Pak, tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan oleh bibir. Niat itu bahasa hati, biar kau tidak ucapkan sah. Kalau mau ucapkan sholat taubat, boleh. Niatnya begini. Usalli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya. Saya niat sholat sunat taubat. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya bahasa Bugis. Uniakang masampaja sunat taubat. 2 rakaat. Sunnah iri seseku. Sabah Allah ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal itu Ustaz. Ambil jalan pintas. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Baru bilang maki begini. Tuhan, sembahyang sunat taubat karena Allah. Boleh.
Boleh, boleh. Ya, daripada kau tunggu bahasa Arab, ndak nu hafal, ndak sembahyang mah kau. Kau ndak pernah sholat duha karena kau ndak hafal salinya, ndak pernah sholat tiba mati, ndak pernah kau tobat. Tobat sholat bahasa Indonesia saja. Tuhan, semai sunat tobat karena Allahu Akbar. Sudah, baca Al-Fatihah. Baca doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah? Baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surat pendek. Sudah itu ruku, naik sampai seperti rakaat biasa sholat. Coba. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Boleh. Boleh bos, boleh. Ada anak muda masuk masjid. Jalan. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat dek? Ku lupa salina Ustaz. Tidak harus begitu. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai 6. Artinya 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama. Kapan dilaksanakan? Selesai sholat maghrib, nunggu isya. Saya tidak tahu di masjid, di lapas ini apakah penghuni boleh sholat maghrib di masjid. Nggak boleh. Nah, karena kau belum dipercaya. Iya, kalau kau dipercaya dikasih kau kebebasan. Nanti kau dikasih lepas. Tapi kan kau tidak dilarang sholat di ruangan toh? Kau sholatlah di situ. Sholat maghrib 3 rakaat selesai, langsung kau sholat taubat. Minta ampun kepada Allah. Sholat taubat, kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir, kau taubat di situ. Bagaimana? Jangan kau pakai bahasa Arab. Nanti bingung malaikat. Kalau kau pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Tadi niatnya sholat taubat. Kenapa dia minta jodoh? Karena jodoh. Doa minta jodoh, kau baca dong kau. Bingung malaikat, apa maksudnya ini? Maka bagaimana? Kau tobat pakai bahasa Bugis. Puat tak dampang nggak kasih. Tak lupa kak puang. Ya Allah maafkan saya hilap ya Allah. Engkau berikan saya nikmat kebebasan, tapi aku mengkhianatimu ya Allah. Ya Allah ampuni saya. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kesanggupan untuk tidak mengulangnya ya Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam hati hamba ini ya Allah. Hari ini saya bertobat ya Allah, bimbing saya agar saya bisa tobat istiqamah dalam tobatku. Amin. Nah dengar temanmu toh, nah dengar temanmu itu bisa jadi setan. Dia saja dia setan. Setan dia tidak bisa goda kamu, maka dia masuki temanmu sekamar. Ya Allah ampuni saya, mulai digoda temanmu. Tes. Ya Allah berikan saya kemampuan. Saya tidak mau mengulangnya lagi ya Allah. Langsung datang temanmu. 1 pil bos. Gratis. Oh ya Allah tunggu. Ya saudaraku, tidak ada yang bisa mengubah kalian kecuali diri kalian sendiri. Biar kau kasih masuk di sini 30 tahun, kau dicambuk tiap hari tapi hatimu tetap melawan, kau tidak akan bisa merdeka. Tapi kalau kau bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, meskipun dirimu di penjara, tapi kau dimulia di sisi Allah. Yusuf alaihissalam pernah di penjara, tapi dalam penjara mendapat keluar menjadi hebat. Buya Hamka pernah di penjara zamannya Soekarno, tapi dalam penjara lahir bukunya, kitabnya yang sangat populer. Soekarno pernah di penjara, tapi dalam penjara konsep Republik Indonesia lahir. Bisa jadi Allah sayang kalian masuk penjara karena Allah ingin cinta kepada kalian, keluar menjadi hebat, lebih hebat dari saudaramu, sepupumu. Nah itu kalau kau mau berubah. Kalau kau tetap iya nah, gara-gara kau nah saya didapat. Keluar kak nanti tunggu mau kau.
Begitu kau keluar, kau pergi tinju, kau tikam itu yang hianati kau, masuk lagi penjara. Sudah, lupakan, jangan dendam. Lupakan itu semua. Keluar nanti ini kau kerjasama sama sekamarmu. Bos, kita harus kerjasama melawan ini. Selama ada satu di antara kita tidak bertobat, ini bisa menjadi setan buat kita dan mempengaruhi. Jangan Pak, kita bekerja sama. Ayo, ada macam-macam di antara kita, harus saling mengingatkan. Itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Hebatnya Tuhan tak bos, beda dengan manusia. Kau hianati saya, kau datang minta maaf. Ustaz, maafkan saya. Kenapa? Ada dulu itu yang hilang. Kau paling ambil barangku. Pantas hilang, ternyata kau yang ngambil. Saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya bos. Allah, kau datang membawa dosa kata Allah. Kau datang dengan berjalan, aku datang menyambutmu dengan berlari. Kau datang berlari, maka aku datang merebutmu. Coba. Maka Allah cuma minta taubatan nasuha. Hebatnya Allah, kau banyak dosa, datang bertobat. Janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.